Biografi dan ajaran Ki Ageng Suryomentaram. Pada tahun 1892, tepatnya pada tanggal 20 Mei tahun tersebut, seorang jabang bayi terlahir sebagai anak ke-55 dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, Sultan yang bertahta di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jabang bayi tersebut diberi nama BRM, Bendara Raden Mas Kudiarmaji. Ibundanya bernama Bendara Raden Ayu Retnomandoyo, putri Patih Danurejovi yang kemudian bernama Pangeran Cakraningrat. Demikianlah, BRM Kudiarmaji mengawali lelakon hidupnya di dalam keraton sebagai salah seorang anak Sri Sultan yang jumlah akhirnya mencapai 79 putra-puteri. Seperti saudara-saudaranya yang lain, Bendara Raden Mas Kudiarmaji bersama-sama belajar di sekolah Sri Manganti di dalam lingkungan keraton. Tingkat pendidikan sekolah ini kurang lebih sama dengan sekolah dasar sekarang. Selepas dari Sri Manganti, dilanjutkan dengan kursus Klein Ambetenar, belajar bahasa Belanda, Inggris, dan Arab. Setelah selesai kursus, bekerja di gubernuran selama 2 tahun lebih. BRM Kudiarmaji mempunyai kegemaran membaca dan belajar, terutama tentang sejarah, filsafat, ilmu jiwa, dan agama. Pendidikan agama Islam dan mengaji didapat dari K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ketika menginjak usia 18 tahun, Bendara Raden Mas Kudiarmaji diangkat menjadi pangeran dengan gelar Bendara Pangeran Harya Suryomentaram. Tahun demi tahun berlalu, pena kehidupan mulai menuliskan kisahnya. Sedikit demi sedikit Pangeran Suryomentaram mulai merasakan sesuatu yang kurang dalam hatinya. Setiap waktu ia hanya bertemu dengan yang disembah, yang diperintah, yang dimarahi, yang dimintai. Dia tidak puas karena merasa belum pernah bertemu orang. Yang ditemuinya hanya sembah, perintah, marah, minta, tetapi tidak pernah bertemu orang. Ia merasa masyghul dan kecewa sekalipun ia adalah seorang pangeran yang kaya dan berkuasa. Kabur dari rumah. Dalam kegelisahannya, pada suatu ketika Pangeran Suryomentaram merasa menemukan jawaban bahwa yang menyebabkan ia tidak pernah bertemu orang, adalah karena hidupnya terkurung dalam lingkungan keraton, tidak mengetahui keadaan di luar. Hidupnya menjadi sangat tertekan, ia merasa tidak betah lagi tinggal dalam lingkungan keraton. Penderitaannya semakin mendalam dengan kejadian-kejadian berturutan yang menderanya, yaitu 1. Patih Danurejovi, kakek yang memanjakannya, diberhentikan dari jabatan patih dan tidak lama kemudian meninggal dunia. 2. Ibunya dicerai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dan dikeluarkan dari keraton, kemudian diserahkan kepada dirinya. 3. Istri yang dicintainya meninggal dunia dan meninggalkan putra yang baru berusia 40 hari. Rasa tidak puas dan tidak betah makin menjadi-jadi sampai pada puncaknya, ia mengajukan permohonan kepada ayahanda, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, untuk berhenti sebagai pangeran, tetapi permohonan tersebut tidak dikabulkan. Pada kesempatan lain ia mengajukan permohonan untuk naik haji ke Mekah, namun ini pun tidak dikabulkan. Karena sudah tidak tahan lagi, diam-diam ia meninggalkan keraton dan pergi ke Cilacap menjadi pedagang kain batik dan setagen ikat pinggang. Di sana ia mengganti namanya menjadi Notodongso. Ketika berita perginya Pangeran Suryomentaram ini didengar oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, maka Sultan memerintahkan KRT Wiryodirjo, Bupati Kota, dan RL Mangkudikdoyo, untuk mencari Pangeran Suryomentaram dan memanggil kembali ke Yogyakarta. Setelah mencari-cari sekian lama, akhirnya ia ditemukan di Kroya, Banyumas, sedang memborong mengerjakan sumur. Pangeran Suryomentaram kembali ke Yogyakarta meskipun sudah terlanjur membeli tanah. Mulai lagi kehidupan yang membosankan, setiap saat ia selalu mencari-cari penyebab kekecewaan batinnya. Ketika ia mengira bahwa selain kedudukan sebagai pangeran, penyebab rasa kecewa dan tidak puas itu adalah harta benda, maka seluruh isi rumah dilelang. Mobil dijual dan hasil penjualannya diberikan kepada sopirnya,
kuda dijual dan hasil penjualannya diberikan kepada gamelnya perawat kuda, pakaian-pakaiannya dibagi-bagikan kepada para pembantunya. Upayanya itu ternyata tidak juga menghasilkan jawaban atas kegelisahannya, ia tetap merasa tidak puas, ia merindukan dapat bertemu orang. Hari-hari selanjutnya diisi dengan keluyuran, bertirakat ke tempat-tempat yang dianggap keramat seperti Luar Batang, Lawet, Gua Langse, Gua Cermin, Kadilangu dan lain-lain. Namun rasa tidak puas itu tidak hilang juga. Ia makin rajin mengerjakan salat dan mengaji, tiap ada guru atau kiai yang terkenal pandai, didatangi untuk belajar ilmunya. Tetap saja rasa tidak puas itu menggerogoti batinnya. Kemudian dipelajarinya agama Kristen dan teosofi, ini pun tidak dapat menghilangkan rasa tidak puasnya. Pada tahun 1921 ketika Pangeran Suryomentaram berusia 29 tahun, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 mangkat. Dia ikut mengantarkan jenazah ayahandanya ke makam Imogiri dengan mengenakan pakaian yang lain daripada yang lain. Para pangeran mengenakan pakaian kebesaran kepangeranan, para abdi dalam mengenakan pakaian kebesarannya sesuai dengan pangkatnya. Pangeran Suryomentaram memikul jenazah sampai ke makam Imogiri sambil mengenakan pakaian kebesarannya sendiri, yaitu ikat kepala corak begelen, kain juga corak begelen, jas tutup berwarna putih yang punggungnya ditambal dengan kain bekas berwarna biru sambil mengempit payung Cina. Dalam perjalanan pulang ia berhenti di pos Barongan membeli nasi pecel yang dipincuk dengan daun pisang, dimakannya sambil duduk di lantai disertai minum segelas cao. Para pangeran, pembesar, maupun abdi dalam yang lewat tidak berani mendekat karena takut atau malu. Mereka mengira Pangeran Suryomentaram telah menderita sakit jiwa, namun ada pula yang menganggapnya seorang wali. Setelah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dinobatkan sebagai raja, Pangeran Suryomentaram sekali lagi mengajukan permohonan berhenti dari kedudukannya sebagai pangeran, dan kali ini dikabulkan. Pemerintah Hindia Belanda memberikan uang pensiun sebesar F333,50 per bulan, tetapi ditolaknya dengan alasan ia tidak merasa berjasa kepada pemerintah Hindia Belanda dan tidak mau terikat pada pemerintah Hindia Belanda. Kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 memberikan uang F75 per bulan hanya sebagai tanda masih keluarga keraton. Pemberian ini diterimanya dengan senang hati. Setelah berhenti dari kedudukannya sebagai pangeran, ia merasa lebih bebas, tidak terikat lagi. Namun segera ia menyadari bahwa ia masih tetap merasa tidak puas, ia masih belum juga bertemu orang. Suryomentaram yang bukan pangeran lagi itu kemudian membeli sebidang tanah di desa Bringin, sebuah desa kecil di sebelah utara Salatiga. Di sana ia tinggal dan hidup sebagai petani. Sejak itu ia lebih dikenal dengan nama Ki Gede Suryomentaram atau Ki Gede Bringin. Banyak orang yang menganggap ia seorang dukun, dan banyak pula yang datang berdukun. Perjuangan moral. Meskipun Ki Gede Suryomentaram sudah tinggal di Bringin, tetapi ia masih sering ke Yogya. Di Yogya ia masih mempunyai rumah, waktu itu Perang Dunia I baru selesai. Ki Gede Suryomentaram dan Ki Hajar Dewantara beserta beberapa orang mengadakan sarasehan setiap malam Selasa Kliwon dan dikenal dengan nama Sarasehan Selasa Kliwon. Yang hadir dalam sarasehan Selasa Kliwon itu ada 9 orang, yaitu 1. Ki Gede Suryomentaram, 2. Ki Hajar Dewantara, 3. Ki Sutopo Wonoboyo, 4. Ki Pronowidikdo, 5. Ki Prawiro Wiworo, 6. BRM Subono adik Ki Gede Suryomentaram, 7. Ki Suryodirjo, 8. Ki Sutatmo, dan 9. Ki Suryoputro. Masalah yang dibicarakan dalam sarasehan itu adalah keadaan sosial politik di Indonesia. Kala itu sebagai akibat dari Perang Dunia I yang baru saja selesai, negara-negara Eropa, baik yang kalah perang maupun yang menang perang, termasuk negeri Belanda, mengalami krisis ekonomi dan militer. Saat-saat seperti itu dirasa merupakan saat yang sangat baik bagi Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda.
pada awalnya muncul gagasan untuk mengadakan gerakan fisik melawan Belanda, tetapi setelah dibahas dengan seksama dalam Sarasehan, disimpulkan bahwa hal itu belum mungkin dilaksanakan karena ternyata Belanda masih cukup kuat, sedangkan kita sendiri tidak mempunyai kekuatan. Kalau kita bergerak tentu akan segera dapat ditumpas. Sekalipun gagasan perlawanan fisik tersebut tidak dapat terwujud, namun semangat perlawanan dan keinginan merdeka tetap menggelora. Dalam Sarasehan bersama setiap Selasa Kliwon itu akhirnya disepakati untuk membuat suatu gerakan moral dengan tujuan memberikan landasan dan menanamkan semangat kebangsaan pada para pemuda melalui suatu pendidikan kebangsaan. Pada tahun 1922 didirikanlah pendidikan kebangsaan dengan nama Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara dipilih menjadi pimpinannya. Ki Gede Suryomentaram diberi tugas mendidik orang-orang tua. Dalam Sarasehan Selasa Kliwon inilah, sebutan Ki Gede Suryomentaram dirubah oleh Ki Hajar Dewantara menjadi Ki Ageng Suryomentaram. Pencerahan. Setelah menduda lebih kurang 10 tahun, pada tahun 1925 Ki Ageng kawin lagi, kemudian beserta keluarga pindah ke Beringin. Rumahnya yang di Yogyakarta digunakan untuk asrama dan sekolah taman siswa. Pada suatu malam di tahun 1927, Ki Ageng membangunkan istrinya, Nyi Ageng Suryomentaram, yang sedang lelap tidur, dan dengan serta-merta ia berkata, "Bu, sudah ketemu yang kucari. Aku tidak bisa mati." Sebelum Nyi Ageng sempat bertanya, Ki Ageng melanjutkan, ternyata yang merasa belum pernah bertemu orang, yang merasa kecewa dan tidak puas selama ini, adalah orang juga, wujudnya adalah si Suryomentaram. Diperintah kecewa, dimarahi kecewa, disembah kecewa, dimintai berkah kecewa, dianggap dukun kecewa, dianggap sakit ingatan kecewa, jadi pangeran kecewa, menjadi pedagang kecewa, menjadi petani kecewa, itulah orang yang namanya Suryomentaram, tukang kecewa, tukang tidak puas, tukang tidak kerasan, tukang bingung. Sekarang sudah ketahuan, aku sudah dapat dan selalu bertemu orang, namanya adalah si Suryomentaram, lalu mau apa lagi? Sekarang tinggal diawasi dan dijajagi. Sejak itu Ki Ageng kerjanya keluyuran, tetapi bukan untuk bertirakat seperti dulu, melainkan untuk menjajagi rasanya sendiri. Ia mendatangi teman-temannya untuk mengutarakan hasilnya bertemu orang, bertemu diri sendiri. Mereka pun kemudian juga merasa bertemu orang, bertemu diri sendiri masing-masing. Setiap kali bertemu orang, diri sendiri, timbul rasa senang. Rasa senang tersebut dinamakan rasa bahagia, bahagia yang bebas tidak tergantung pada tempat, waktu, dan keadaan. Pada tahun 1928 semua hasil, mengawasi dan menjajagi rasa diri sendiri, itu ditulis dalam bentuk tembang puisi kemudian dijadikan buku dengan judul, Uran-Uran Beja. Kisah-kisah tentang laku Ki Ageng yang menjajagi rasa diri sendiri tersebut ada banyak sekali, di antaranya sebagai berikut. Suatu hari Ki Ageng akan pergi ke Parangtritis yang terletak di pantai selatan Yogyakarta. Sesampainya di Kali Opak perjalanannya terhalang banjir besar. Para tukang perahu sudah memperingatkan Ki Ageng agar tidak menyeberang, tetapi karena merasa pandai berenang, Ki Ageng nekat menceburkan diri ke dalam sungai. Akhirnya ia megap-megap hampir tenggelam dan kemudian ditolong oleh para tukang perahu. Setelah pulang ia berkata kepada Ki Prawiro Wiworo sebagai berikut, "Aku mendapat pengalaman. Pada waktu aku akan terjun ke dalam sungai, tidak ada rasa takut sama sekali. Sampai gelagapan pun rasa takut itu tetap tidak ada. Bahkan aku dapat melihat si Suryomentaram yang megap-megap hampir tenggelam." Ki Prawiro Wiworo menjawab, "Tidak takut apa-apa itu memang benar, sebab Ki Ageng adalah orang yang putus asa. Orang yang putus asa itu biasanya nekat ingin mati saja." Ki Ageng menjawab, "Kau benar. Rupanya si Suryomentaram yang putus asa karena ditinggal mati kakek yang menyayanginya, dan istri yang dicintainya, nekat ingin bunuh diri. Tetapi pada pengalaman ini ada yang baik sekali, pada waktu kejadian tenggelam megap-megap,
ada rasa yang tidak ikut megap-megap, tetapi malah dapat melihat si Suryomentaram yang megap-megap gelagapan itu. Pembentukan peta prajurit, pembela tanah air. Belanda mencurigai gerak-gerik Ki Ageng. Maka setiap ia mengadakan ceramah ataupun pertemuan-pertemuan selalu ada PID Politzeke Inlichtingendienst atau reserse yang ikut hadir. Sekitar tahun 1926, ketika aksi bangsa kita menentang bangsa Belanda semakin marak, banyak perintis kemerdekaan yang ditangkap dan dibuang ke Digul dengan tuduhan sebagai agen atau anggota komunis. Suatu ketika Ki Ageng bepergian dari Beringin ke Yogya, sesampainya di desa Gondangwinangun ia ditahan oleh polisi kemudian dibawa ke Yogya dan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Setelah ditanggung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, Ki Ageng kemudian dibebaskan. Pada pertemuan-pertemuan, Manggala 13, persoalan-persoalan yang dibicarakan berkisar pada bagaimana cara menolak peperangan bila Indonesia menjadi gelanggang perang antara Belanda dan Jepang. Ki Ageng mengemukakan bahwa bangsa Indonesia dalam peperangan itu mempunyai 3 pilihan, ialah 1. Membela majikan lama yaitu Belanda. 2. Ganti majikan baru yaitu Jepang. 3. Menjadi majikan sendiri yaitu merdeka. Perang itu sendiri bukanlah persoalan kita melainkan persoalan pihak Belanda dan Jepang. Permasalahan kita ialah, kita ini tinggal di negeri sendiri, tetapi negeri kita ini dipakai untuk gelanggang perang. Kalau kita mau pergi kemana? Kalau kita tinggalkan tentu akan diambil oleh orang lain. Pertemuan, Manggala 13, yang pertama diadakan di pendapat Taman Siswa, dan yang kedua diadakan di rumah Pangeran Suryodiningrat. Pertemuan tersebut baru sempat diadakan 2 kali ketika Jepang sudah keburu mendarat di Jawa. Pada waktu pendudukan Jepang, Ki Ageng berusaha keras untuk membentuk tentara, karena ia berkeyakinan bahwa tentara adalah tulang punggung negara. Hal ini dikemukakan Ki Ageng dalam pertemuannya dengan 4 serangkai, Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara. Ki Ageng juga menyusun suatu tulisan tentang dasar-dasar ketentaraan yang diberinya nama, Jimat Perang, yaitu pandai perang dan berani mati dalam perang. Jimat perang ini diceramahkan oleh Ki Ageng kemana-mana. Pada suatu kesempatan bertemu Bung Karno, Ki Ageng memberikan jimat perang ini, yang kemudian dipopulerkan oleh Bung Karno dalam pidato-pidatonya di radio. Maka jimat perang ini segera tersebar luas di kalangan masyarakat sehingga membangkitkan semangat berani mati dan berani perang. Dalam usaha mewujudkan gagasannya, Ki Ageng mengajukan permohonan kepada Gubernur Yogya yang pada waktu itu dijabat oleh Kolonel Yamauchi, untuk membentuk tentara sukarela, akan tetapi permohonan tersebut ditolak. Kemudian seorang anggota dinas rahasia Jepang yang bernama Asano menyanggupi akan membawa permohonan itu langsung ke Tokyo. Untuk membuat surat permohonan tersebut Ki Ageng membentuk panitia 9 yang disebut Manggala 9, masing-masing adalah 1. Ki Suwarjono, 2. Ki Sakirdanarli, 3. Ki Atmosutijo, 4. Ki Pronowidikdo, 5. Ki Prawirowiworo, 6. Ki Darmo Sugito, 7. Ki Asrar, 8. Ki Atmokusumo, 9. Ki Ageng Suryomentaram. Setelah ditandatangani dengan darah masing-masing oleh ke-9 orang di atas, surat tersebut diserahkan kepada Asano yang membawanya sendiri langsung ke Tokyo. Permohonan ini tidak diketahui oleh pemerintah Jepang di Indonesia. Tidak lama kemudian diterima berita bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Maka pemerintah Jepang yang ada di Indonesia terkejut, tetapi karena itu adalah izin langsung dari Tokyo maka tentara sukarela tetap harus dibentuk. Kemudian Ki Ageng mengadakan pendaftaran. Maka berduyun-duyunlah yang mendaftarkan diri. Akhirnya pendaftaran diambil alih oleh pemerintah dan nama tentara sukarela diubah menjadi Tentara Pembela Tanah Air, disingkat PETA. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945,
Tentara peta inilah yang merupakan modal kekuatan untuk mempertahankan kemerdekaan dan selanjutnya menjadi inti Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada waktu Perang Kemerdekaan, Ki Ageng memimpin pasukan gerilya yang disebut Pasukan Jelata, daerah operasinya di sekitar Wonosegoro. Setelah ibu kota Yogyakarta diduduki Belanda, Ki Ageng bersama keluarga meninggalkan kota, mengungsi ke daerah Gunung Kidul. Di tempat pengungsian ini Ki Ageng masih selalu berhubungan dengan tentara gerilya. Penutup. Setelah penyerahan kedaulatan, Ki Ageng mulai lagi mengadakan ceramah-ceramah Kauruh Beja Kauruh Jiwa kemana-mana, ikut aktif mengisi kemerdekaan dengan pembangunan jiwa berupa ceramah-ceramah pembangunan jiwa warga negara. Pada tahun 1957 pernah diundang oleh Bung Karno ke Istana Merdeka untuk dimintai wawasan tentang berbagai macam masalah negara. Ki Ageng tetap mengenakan pakaian yang biasa dipakainya sehari-hari. Kurang lebih 40 tahun Ki Ageng menyelidiki alam kejiwaan dengan menggunakan dirinya sebagai kelinci percobaan. Pada suatu hari ketika sedang mengadakan ceramah di Desa Sajen, di daerah Salatiga, Ki Ageng jatuh sakit dan dibawa pulang ke Yogyakarta, dirawat di rumah sakit. Sewaktu di rumah sakit itu, Ki Ageng masih sempat menemukan kauruh, yaitu bahwa puncak belajar kauruh jiwa ialah mengetahui gagasannya sendiri. Ki Ageng dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu, namun karena sakitnya tidak kunjung berkurang, kemudian ia dibawa pulang ke rumah. Sakitnya makin lama makin parah, dan pada hari Minggu Pon tanggal 18 Maret tahun 1962 jam 16.45, dalam usia 70 tahun, Ki Ageng tutup usia di rumahnya di Jalan Rotowijaya No. 22 Yogyakarta dan dimakamkan di makam keluarga di Desa Kanggotan, sebelah selatan kota Yogyakarta. Ki Ageng Suryomentaram meninggalkan seorang istri, 2 orang putra, dan 4 orang putri. Seorang putra telah meninggal. Mereka adalah 1. RMF Pani, 2. RM Jegot meninggal, 3. RM Grangsang, 4. Raja Prut, 5. Ra Delurek, 6. Ra Gresah, 7. Ra Semplah. Ki Ageng Suryomentaram juga meninggalkan warisan yang sangat berharga, yaitu kauruh PANGAWIKAN pribadi atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan kauruh jiwa bagi kita semua yang bersedia melepaskan segala atribut keangkuhan kita, bagi kita yang bersedia menjadi manusia sederhana dan rendah hati, yang mendambakan masyarakat Indonesia damai sejahtera.